Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur karena hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa berjumpa lagi di kelas tutorial webinar yang kedua. Nah, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena masih bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas TOEIC dan sekaligus aktif di kegiatan di kelas Tuton di e-learning-nya. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu semua, sebenarnya kita nggak butuh terlalu banyak nggih untuk waktunya nanti, kurang lebih setengah jam cukup atau lebih dikit juga nggak apa-apa. Hanya ingin melihat progres pengerjaan artikel Bapak Ibu, terutama yang kemarin sudah berhasil upload di tugas 1 dan 2, kemudian juga ada beberapa yang sudah saya berikan tanggapan. Kemudian di bagian diskusi, saya sendiri juga menerima beberapa pertanyaan. Kemarin saya lupa, Pak Didi atau Pak Joko kemarin kesulitan dalam penentuan judul dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya juga ingin melihat progres Bapak Ibu di mata kuliah PKP sejauh ini sampai pada tahapan apa nggih, Bapak Ibu semua? Untuk PKP-nya sudah mulai menyusunkah atau seperti apa? Monggo Bapak Ibu. Ada yang bisa memberikan respon terkait pengerjaan PKP untuk mata kuliah PKP? Sudah sampai mana? Ya, maaf Pak, izin mau konfirmasi. Kalau saya PKP-nya nanti untuk laporan setelah pertemuan kelima Pak, baru menyusun. Kalau sekarang masih menyusun RPP sama prakteknya aja. Oh gitu ya. Iya. Tapi untuk menyusun RPP-nya terkait kerangka berpikirnya udah jelas nggih Bu? Terkait RPP-nya apa yang tema apa yang mau dibuat, kemudian apa yang mau ditingkatkan jelas ya? Iya, insya Allah udah. Soalnya waktu semester kemarin sudah pernah bikin PTK dan PKP sekarang kayaknya mau melanjutkan yang PTK. Oh nggih. Jadi gitu. tinggal dikit lagi, insya Allah. Oke. Yang lain Bapak Ibu? Yang lain? Oke, saya ulangi lagi bahwasanya sebenarnya untuk pengerjaan artikel karya ilmiah di kelas karir ini Bapak Ibu semua, untuk pengerjaannya sebenarnya harusnya ya, kalau sesuai dengan tahapannya itu terlebih dahulu melakukan pengerjaan PKP atau Bapak Ibu semua melakukan penelitian. Kalau memang masih belum ada gambaran terkait pengerjaan PKP atau belum memiliki data penelitian, Bapak Ibu semua bisa mencoba untuk mengkompilasi beberapa artikel yang ada. Misal Bapak Ibu semua ya bisa pergi ke Google Scholar, kemudian mencari temanya apa, misal meningkatkan cara baca cepat gitu, anak SD kelas 1 atau kelas 2 gitu.
Di situ nanti akan muncul beberapa artikel ya. Kemudian Bapak Ibu bisa di-download. Kemudian dari artikel tersebut Bapak Ibu semua bisa menyamakan misal tema yang digunakan. Tapi kalau untuk bahasa, Bapak Ibu semua juga bisa merubahnya gitu, sesuai dengan bahasa masing-masing. Jadi itu salah satu strategi atau siasat Bapak Ibu semua sehingga nanti di akhir pertemuan kelas Tuton Karir ini Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan artikel yang diharapkan gitu. Itu juga sekaligus menjawab dari pertanyaan lupa ya di diskusi kemarin juga menanyakan kesulitan menentukan judul dan sebagainya atau kerangkanya seperti apa. Jadi itu tadi salah satu strateginya, silahkan cari artikel yang menurut Bapak Ibu bisa dikerjakan di tempat sekolahan Bapak Ibu semua gitu, atau mirip dengan kondisi yang Bapak Ibu hadapi gitu. Itu juga bisa salah satu strategi memudahkan Bapak Ibu semua dalam mengerjakan. Oke. Nah, misal ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, silakan datang ke Google Scholar ya. Misalkan meningkat kemampuan membaca cepat. Anak usia Pak Samsul izin masuk dari Didi Setianto, Pak Samsul. Oke, monggo Pak. Izin hadir Pak Samsul. Nggih, monggo Pak. Nah, ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk ke Google Scholar kemudian mencari tema artikel, nah ini juga muncul beberapa artikelnya. Misal kita mengetik meningkatkan kemampuan membaca cepat anak SD. Nah, ambil aja salah satu contohnya. Nah, misal seperti ini muncul artikelnya Bapak Ibu semua. Nah, ini artikel yang Bapak temukan di Google Scholar, ini bisa dicontoh sebenarnya Ibu. Bisa dicontoh, kemudian bagian-bagian tertentu itu disesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu alami. Misal terkait subjek penelitiannya juga bisa dirubah, kemudian waktunya juga bisa dirubah, kemudian datanya juga bisa dirubah sesuai dengan data yang Ibu miliki. Nah, bahkan sampai metode penelitiannya itu juga bisa Bapak Ibu contoh semua. Ya. Tapi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya ketika mencontoh ada beberapa hal yang harus dirubah karena nanti di pengumpulan tugas Bapak Ibu ada syarat artikel yang diupload itu di bawah 20% atau 30% terkait plagiasinya. Jadi beberapa kalimat atau referensi teori bisa Bapak Ibu rubah. Okay. Nah, itu salah satu cara menyiasati ketika kesulitan dalam penentuan judul dan sampai penyusunan artikel. Kemudian
beberapa artikel yang sudah di-upload kemarin, ada beberapa yang bagus, cukup bagus, karena dari judul sampai dengan pendahuluan itu sesuai dengan aturan penulisan UT, dan ada juga beberapa mahasiswa yang upload masih hanya kerangka besar. Jadi nanti silakan Bapak Ibu semua diperbaiki lagi sesuai dengan anjuran yang berlaku di kampus UT. Nah, di sini nggak perlu buru-buru Bapak Ibu semua. Bahasanya yang penting setiap TUEP ada progres sehingga di TUEP ketiga dan keempat nanti sudah muncul produknya terkait artikel Bapak Ibu. Nah, itu sebagai pengantar pertemuan hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait problem atau menyampaikan progres terkait artikelnya. Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Ini, Pak, kemarin kan untuk tugas 2 itu saya nggak tahu batas akhirnya ternyata tanggal 30 April. Jadi saya udah ini belum upload tugas 2 waktu itu, Pak. Jadi gimana, Pak? Apakah masih bisa diupload sekarang atau tertinggal? Oke, untuk tugas itu tidak ada tahapan penilaian Bapak Ibu. Jadi kalau memang tertinggal belum mengupload, silakan tugasnya digabung dengan tugas 2. Jadi nanti diupload di bagian tugas 2. Misal di tugas 1, 2 juga ketinggalan, silakan diupload di tugas ketiga. Bahkan juga kemarin di beberapa mahasiswa di semester lalu sama sekali tidak mengikuti kelas TUEP, kemudian juga tidak mengumpulkan tugas, akan tetapi di akhir perkuliahan mereka mengupload artikel. Kemudian artikelnya pun juga sesuai dengan aturan penulisan secara isi, kemudian juga terbebas dari plagiasi. Itu juga masih bisa diterima Bapak Ibu. Dan tugas, tidak mengumpulkan tugas itu tidak mempengaruhi nilai. Karena yang dinilai itu adalah hasil pengerjaan Bapak Ibu berupa artikel di akhir semester. Itu Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Monggo silakan Bapak Joko atau Bapak Didik kemarin yang menanyakan. Assalamualaikum Bapak. Oke, Waalaikumsalam Ibu. Dengan Tintin dari Pokja Bekasi, Bapak mau nanya, kemarin kan saya mengumpulkan tugas 1 dan 2 itu dengan judul misalkan kemarin tuh matematika soal cerita menggunakan role play. Nah, kebetulan besok kan pertemuan saya untuk PKP baru akan membahas judul gitu dan baru ketemu seperti yang Bapak dulu bilang, nggak apa-apa ya Pak nanti kalau misalkan saya diupload tugas yang ketiga atau selanjutnya saya judulnya jadi beda seperti yang diupload kemarin. Ya Ibu, silakan. Tidak masalah kalau memang itu adalah bagian proses pengerjaan, ketika nanti ada yang salah diperbaiki di tugas berikutnya. Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Monggo, silakan yang lain. Izin bertanya Bapak, Pak. Iya Ibu. Iya, saya Khairunisa dari Pokjar Muara Tawang dari Palembang. Nah Pak, saya kan mau tanya, untuk artikel karir ini nanti akhirnya itu diunggah di e-learning saja atau nanti di halaman praktik juga Pak? Oke, sebentar, saya cek dulu di aktivitas 14 ya.
kelihatannya Ibu dari pengalaman semester yang lalu, bahwasanya artikel atau produk akhirnya itu diunggah di e-learning. Di e-learning di bagian aktivitas belajar yang ke-14 di situ. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah upload, nanti akan tersinkron dengan Turnitin. Jadi sehingga nanti langsung muncul berapa skor plagiasi dari artikel Bapak Ibu gitu. Pengetahuan saya dan sesuai dengan pengalaman hanya di-upload di bagian e-learning di aktivitas belajar ke-14. Terima kasih Bapak. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu salah satu tugas dari Ibu Rosela. Nah, ini cukup bagus terkait judulnya ya, meningkatkan hasil belajar siswa tentang nilai mata uang rupiah pada pembelajaran matematika kelas 2 SDIT ya Bogor Kecamatan melalui game interaktif. Nah, sedikit saran untuk Bu Rosela. Ada ya, Bu Rosela? Ada, Pak. Ya. Untuk judulnya Ibu, silakan dikurangi terkait beberapa kata. Misalnya hanya meningkatkan hasil belajar siswa tentang nilai mata uang rupiah pada pembelajaran matematika kelas 2 melalui game interaktif. Jadi nggak perlu ditampilkan untuk keterangannya subjeknya mana, nggak perlu ditampilkan Ibu. Jadi ketika judul itu muncul, orang itu akan merasa penasaran sehingga nanti membuka secara keseluruhan artikel yang Bapak Ibu buat gitu. Jadi untuk daya tarik membaca sehingga mau membaca artikel Ibu. Kalau saran Baik, saya. Ya, terima kasih, Ini Pak. lebih universal Bu ya, tidak hanya untuk SDIT titian saja, bahwasanya hasil penelitian ini bisa digunakan di wilayah lain atau dengan kondisi yang berbeda. Baik. Itu Ibu. Pak, Nah, terima kasih Pak. Nah, untuk identitas nama sudah cukup bagus ya. Tinggal nanti untuk abstrak dan abstraknya nanti di akhir saja kalau memang cara kerangka artikelnya sudah secara keseluruhan tertulis. Nah, untuk rumusan masalah, nah ini Ibu Rosela di pendahuluan ini muncul rumusan masalah Ibu. Jadi rumusan masalah ini atau di beberapa tugas yang lain ada identifikasi masalah atau tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian yang muncul di bagian pendahuluan, silakan dirumuskan dalam bentuk paragraf Bapak Ibu. Jadi menyatu dengan subbab dari pendahuluan. Ya. Jadi di rumusan masalah Bu Rosela ini silakan disusun dalam bentuk paragraf ya. Nanti silakan disisipkan di bagian pendahuluan, terserah mau ditata seperti apa. Karena secara urutan di artikel hanya memunculkan pendahuluan, kemudian metode, hasil dan analisis.
tidak ada muncul terkait rumusan masalah, kecuali itu dikerjakan untuk PKP, untuk laporan penelitian. Itu. Ya, baik Pak. Ini juga untuk Bapak Ibu yang lain ya. Jadi kemarin masih banyak saya temukan muncul subbab terkait rumusan masalah, identifikasi masalah, kemudian tujuan masalah, dan sebagainya. Silakan dirumuskan dalam bentuk paragraf dan disatukan dalam subbab pendahuluan. Ini cukup bagus Bu Rusila, silakan melanjutkan ya. Nanti untuk di metode dan hasil. Kalau boleh tahu Bu Rusila udah punya datanya Ibu? Iya sedikit Pak, karena yang kemarin pakai PTK semester kemarin. Terus di tugas 2 kemarin saya sudah revisi yang rumusan masalah sudah dihapus, diganti dengan metodenya Pak. Oh enggak. Iya. Ini juga digunakan untuk PKP Ibu? Kayaknya sih berubah. Saya soalnya belum praktekkan. Tapi sih niatnya mau berubah. Oh gitu. Iya. Tapi kalau artikel ini nggak sesuai sama PKP, nggak masalah kan ya Pak? Atau harus sesuai? Nggak ada aturan untuk sama Ibu. Tapi Oh, iya, kalau untuk memudahkan Bapak Ibu semua dan tidak mengerjakan 2 kali gitu, mending disamakan saja Bu. Baik, Karena luarnya kan berbeda terkait yang satu PKP itu laporan penelitian, kemudian yang MK Karil ini berupanya artikel. Nanti di akhirnya yang akan di-upload untuk jurnal itu adalah hasil MK Karil Ibu. Oh, iya, Karena mungkin nanti kalau hasil PKP atau laporan PKP dimasukkan dalam bentuk jurnal. Paling nanti kalau yang sesuai PKP-nya saya kumpulinnya pas tugas akhir kali ya Pak? Sekalian sama Ya, PKP betul. selesai gitu, jadi revisi sekalian gitu ya? Iya. Tapi kalau untuk PKP-nya nggak perlu di-upload di MK Karil Ibu? Iya Pak. Iya, Siap. diselesaikan di mata kuliah PKP. Iya Pak, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu? Iya, Pak. Sinyalnya putus-putus, Pak Samsul.
Mohon maaf Ibu, sedikit gangguan sinyal. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Nyun sewu Pak Samsul. Itu Ya. apa ya? Yang tuton itu telat 3 hari 2 hari nggak apa-apa kan, yang penting belum, tadi udah tak masukin tadi cuma telat 4 hari gitu. Nggak apa-apa ya Pak Samsul, itu belum penilaian kok. Oke. Nggak apa-apa Pak, untuk saya ulangi lagi ya, untuk pengumpulan tugas tidak masalah ya kalau seandainya telat beberapa hari. Karena di situ tidak ada proses penilaian, hanya di kegiatan ke-11 atau 14, 11 sampai 14 yang diharapkan Bapak Ibu nanti tepat waktu untuk pengumpulan tugas, karena di situ nanti proses akhir penilaiannya di situ. Jadi nggak ada Pak, nggak ada masalah untuk telat dalam pengumpulan tugas. Nah, tugas 2 baru tak masukin hari ini Pak Nyun sewu. Baru Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Sebelum yang tugas terakhir kira-kira kapan Pak? Pak tugas Samsul. terakhir kelihatannya masih lama Pak, untuk tugas terakhir, karena itu jatuhnya di Iya. kegiatan belajar yang ke-14. Ya, ke-14. Kelihatannya masih Terima kasih Pak Samsul. Ada 2 sampai 3 minggu lagi, Pak. Ya Pak, terima kasih. Oke. Pak tanya, kalau masalah absen gimana Pak? Nanti absennya langsung tersampaikan di MS Team saya, Bu. Jadi siapa yang mengikuti web akan terekap secara langsung, Ibu. Oh begitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Untuk terkait artikel ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Nah, ini salah satu materi yang kemarin saya dapatkan di grupnya dosen MK Karir, Bu, terkait menulis artikel ilmiah, ya. Nanti akan saya share di WA group, silakan dipelajari. Nah, di sini juga disampaikan bagian artikel, ya, judul, nama, abstrak. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin juga. Nah, untuk kerangka artikel, Bapak Ibu, di situ ada fakta harapan, kemudian fakta referensi, terakhir bagian artikel lainnya. Nah, fakta harapan merupakan fakta tentang kondisi yang sebenarnya, Bapak Ibu, atau kondisi ideal. Nah, kemudian kalau fakta referensi adalah merujuk dari fakta di lapangan seperti apa, kemudian nanti di bagian artikel lain, poin-poin menyusun bagian artikel lain, analisis data pembahasan. Nah, antara fakta harapan kemudian fakta referensi, di situ adalah muncul nanti kesenjangan karena komparasi antara fakta di lapangan kemudian yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi di situ muncul kesenjangan. Nah, kesenjangan itulah yang dimasalahkan permasalahan gitu. Jadi permasalahan tersebut yang harus diselesaikan di bagian artikel tersebut. Nah, ini juga disampaikan secara singkat metode apakah penelitian menggunakan penelitian kualitatif, kuantitatif atau campuran. Nah, informasi sampel, ya, lokasi, waktu penelitian dan sebagainya, kemudian pengumpulan data, ya, bagaimana data dikumpulkan menggunakan metode apa, misalnya kuesioner ataupun tes dan sebagainya, pretest, post-test, kemudian analisis data, ya, kemudian data tersebut nanti diolah seperti apa.
Nah, di sini juga disampaikan terkait alur penyusunan artikel. Yang pertama, menentukan topik dan judul, ya, menyusun kerangka artikel, mengembangkan artikel, menguji plagiasi. Nah, ini di tahapan akhir. Nah, untuk terkait penulisan abstrak dan keyword, nah, di sini definisi abstrak berbeda dengan ringkasan. Dalam abstrak tidak perlu dicantumkan rujukan. Nah, kemudian keyword atau kata kunci merupakan salah satu penentu pencarian artikel. Nah, kemudian penyusunan abstrak disusun paling akhir setelah keseluruhan bagian artikel tersusun lengkap. Nah, abstrak memuat komponen utama yang menarik minat pembaca. Nah, penentuan kata kunci juga disusun paling akhir dengan menonjolkan kata yang menggambarkan isi artikel. Kriteria penulisan harus mampu menggambarkan isi artikel dalam abstrak. Penulis menetapkan kata kunci yang unik dan mudah bila dicari orang lain. Nah, di sini juga disampaikan hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan artikel, yaitu kebaruan, gaya selingkung, orisinalan karya tulis. Nah, ini nanti di bagian akhir, ketika artikel Bapak Ibu sudah diupload, nanti akan muncul hasilnya seperti ini, ya. Tampilan hasil uji plagiasi, ya, menunjukkan presentasi dan sumber asli. Apabila menciplak atau copy paste, maka akan berlangsung terlihat di bagian mana sumber aslinya dari mana, dan seterusnya. Semakin banyak terdeteksi, maka presentasinya semakin tinggi Bapak Ibu. Nah, sehingga saya harap mulai dari sekarang, mumpung masih dalam penyusunan pendahuluan, silakan kalimat-kalimat yang menurut Bapak Ibu tingkat plagiasinya tinggi atau hasil dari pengambilan di beberapa artikel lain, silakan disintesis Ibu, bisa dibahasakan dengan kalimat sendiri, sehingga nanti tidak terekam dalam uji plagiasinya. Nah, di sini macam plagiasinya terkait kata, ya, menyalin secara langsung dari sebuah teks dokumen tanpa ada izin atau pencantuman sumber. Plagiarisme parafrase, menulis ulang dengan mengubah kata atau sintaksis namun masih dapat dikenali teks aslinya. Nah, plagiarisme sekunder, mengutip pada sumber asli yang didapat dari sumber sekunder tanpa menghiraukan teks aslinya. Kemudian plagiarisme authorship, pencantuman nama pada karya orang lain. Nah, ini juga disampaikan menghindari plagiasi, ya. Parafrase, merangkum karya orang lain lalu ditulis kembali dengan kalimat sendiri atau menggunakan kata kalimat lain untuk menyatakan maksud yang sama. Kemudian mencantumkan sumber, ya, memberikan tanda kutip untuk semua citasi yang mengambil kata demi kata dari hasil karya orang lain tanpa melalui parafrase. Ini contohnya seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Bapak Ibu, bagaimana? Halo Bapak Ibu,
Masih menyambung ya? Masih, Pak. Oh, okay. Masih, Pak. Ada yang ditanyakan? Jadi setelah kegiatan TUEP kedua ini, Bapak Ibu nanti masuk di aktivitas belajar ke-7. Di situ ada tugas 3, ya. Bapak Ibu semua nanti diminta untuk menyusun artikelnya, ya. Itu juga disampaikan di bagian tugas, ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, ya. Sama persis apa yang saya sampaikan tadi. Silakan nanti. Yang bagi Bapak Ibu yang ketinggalan untuk upload tugas 1-2, silahkan diselesaikan artikelnya, misal sampai bab metode atau bagian metode, kemudian diupload di tugas yang ketiga. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Bapak. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, untuk peserta kelas MKKR ini mayoritas mahasiswa yang sudah mengajar atau seperti apa Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah, Bapak. Oh, gitu. Saya belum, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke. Untuk ngajarnya di mana Bu? Di SD atau SMP? Atau SMA? Di SD. Di Di SD, Bapak. Berarti untuk mengerjakan artikel tidak begitu sulit ya Bu ya, karena saya pikir udah punya pengalaman untuk pembuatan PTK nggih. Kalau yang sudah ngajar. Tapi ini Pak, karena PKP-nya masih baru awal gitu Pak. Jadi saya tuh pengennya tuh berbarengan gitu. Jadi saya nunggu dulu PKP gitu, nggak apa-apa ya Pak ya? Silakan Ibu, silakan saja kalau memang menginginkan seperti itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti tuntutan tugasnya yang harus diselesaikan Ibu. Nggak apa-apa. Kalau memang mau menunggu PKP-nya dulu. Untuk terkait artikelnya ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, saya pikir cukup ya, 30 menit lebih, dikit ya. Nanti kita sambung lagi di grup WA ketika Bapak Ibu ada permasalahan ketika pengerjaan artikel. Silakan saja disampaikan di bagian grup. Nanti kita sama-sama sharing, memberikan solusi terkait permasalahan yang dialami beberapa mahasiswa. Gitu nggih? Siap, Pak. Baik, Bapak. Nggih. Saya pikir cukup Bapak Ibu untuk TUEP kedua ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak lupa saya juga mengingatkan bahwa beberapa minggu ke depan sudah mulai pengerjaan secara keseluruhan, ya. Silakan mulai mencicil kerangka artikelnya, dan jangan sampai menjiplak secara keseluruhan atau presentasinya tinggi ya, itu nanti menjadi permasalahan baru di akhir perkuliahan Bapak Ibu. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk mencontoh artikel lain,
tapi ada syarat khusus terkait kelulusan MK Karir, Bu, yaitu plagiarismenya harus rendah. Jadi ada bagian-bagian tertentu ketika mencontoh di artikel lain, silakan dibahasakan dengan bahasa sendiri. Saya tidak melarang kok Bapak Ibu. Ya. Mungkin itu untuk TUEP yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon Ibu sebelumnya bisa menampilkan kameranya masing-masing. Ingin saya screenshot untuk laporan di Pak Dekan nanti. Dulu ya, bisa lagi nanti. Oke, waktunya. Ayo. Oke, bentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di TUEP selanjutnya.